Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helminda Dewi Marunduri dengan NIM 182249961. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah mikroprosesor, yaitu sejarah mikroprosesor. Sejarah dan perkembangan mikroprosesor yang pertama adalah Intel 4004, yaitu mikroprosesor pertama kali yang dikenalkan oleh Intel Corp pada 1971. Kemudian Intel 8008 pada tahun 1972, 8008 dengan bus data 8 bit digunakan oleh Don untuk membuat cikal bakal dari PC, yaitu personal computer. Zilog 80 pada tahun 1975 muncul generasi ketiga yang dikeluarkan oleh Zilog. Kemudian Intel 80386 pada tahun 1993 lahir keluarga prosesor Pentium. Mikroprosesor Intel 4004. Mikroprosesor pertama kali yang diperkenalkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 berupa sebuah chip Intel 4004. Chip 4004 berupa LSI, yaitu Large Scale Integration, yang berisi rangkaian logika yang cukup besar, karena chip LSI mampu menggantikan ratusan rangkaian yang digunakan dalam sistem mikrokomputer konvensional yang digunakan pada waktu itu. Pada 4004 memiliki 46 instruction atau perintah dan mampu membuat data sebanyak 4 bit setiap saat. Kemudian mikroprosesor Intel 8008. Mikroprosesor Intel 8008 yaitu pada tahun 1972, 8008 dengan bus data 8 bit digunakan oleh Don Lancaster untuk membuat cikal bakal dari PC atau personal computer. 8008 membutuhkan 20 komponen tambahan untuk dapat bekerja penuh sebagai CPU. Kemudian pada tahun 1974, 8080 menjadi otak personal pertama komputer. Altair diduga merupakan nama tujuan pesawat Starship Enterprise di film TV Star Trek. Kemudian mikroprosesor Zilog 80. Pada tahun 1975 muncul mikroprosesor generasi ketiga yang dikeluarkan oleh Zilog Inc., yaitu dengan tipe Z80 yang mampu menutup kekurangan dari Intel 8080, baik dari segi jumlah instruksi dan kemudahan dalam operasionalnya. Pada saat itu, pabrik-pabrik yang lain mulai berlomba-lomba untuk saling mengunggulkan antara yang satu dengan yang lain. Bahkan diperkembangkan pula komputer dalam satu chip, yaitu single chip mikrokomputer, misalnya seperti F8 dan Fairchild dan Mostek 8048 dari Intel dan lain-lain. Kemudian mikroprosesor Intel 80386. Pada tahun 1985, Intel membuat 80386 atau 386 TM yang mengandung 275.000 transistor yang merupakan mikroprosesor 32 bit yang dapat melakukan multitasking, yaitu menjalankan beberapa program dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pada tahun 1989, Intel 486 TM adalah prosesor pertama yang mempunyai mikroprosesor built-in di dalamnya. Kemudian mikroprosesor Intel Pentium 3. Pada tahun 1999, muncul Pentium 3 dengan 70 instruksi baru yang mendukung internal streaming SIMD atau SIMD. Kemudian prosesor ini berisi 9,5 juta transistor dan mengintroduksi teknologi 0,25 mikron. Pada saat ini sedang dikembangkan mikroprosesor 64 bit
sehingga operasi-operasi matematis yang dilakukan dapat lebih cepat. Prosesor Intel Celeron merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditunjukkan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja. Prosesor yang lebih cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget atau harga yang tidak terlalu besar. Kemudian mikroprosesor Intel Pentium 4. Pada tahun 2001, Intel memperbarui prosesornya yaitu Xeon atau Xeon prosesor. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Prosesor ini memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor Intel Pentium 4, serta dengan memori L2 atau L2 cache yang lebih besar. Pada tahun yang sama, Intel juga mengeluarkan produk yang lain yang dinamakan Itanium. Itanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakai pada server dan workstation serta pemakaian tertentu. Kemudian mikroprosesor Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73H. Intel memperbaiki produknya pada tahun 2005 dengan mengeluarkan Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73H, di mana prosesor yang ditunjukkan untuk pasangan penggunaan komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfigurasi 3.73H, yaitu frekuensi 1.066 GHz, FSB, EM64P, 2MB, L2, cache, dan hyper-threading. Teknologi mikroprosesor. Yang pertama adalah PMOS, yaitu Channel P-Metal Oxide Semiconductor. Kemudian NMOS atau Channel N-Metal Oxide Semiconductor. Kemudian CMOS, yaitu Complementary. Dan ACL, yaitu teknologi bipolar jenis ACL. Pada jenis teknologi PMOS, terdapat mikroprosesor Intel 4004, 4040, 8008. Kemudian NMOS, Intel 80, 80, 8085, 8086, 8748. Kemudian ada Motorola 6800, 6081, 6082, 6085, dan 6089. Kemudian Zilog Z80 dan Z8000NS 32032. Kemudian ada CMOS, yaitu Motorola 145805, 1450, Intersil 80, C41, 87, C48. Kemudian ada SCH TKY, yaitu Intel 1001, AMD AM 2901, 2903. Kemudian TTL, yaitu TI-SBP 0400, SBP 9900. Kemudian ada ECL Motorola 10800. Kemudian penggunaan pada mikroprosesor. Keterbatasan dari penggunaan mikroprosesor adalah kemampuan untuk memahami kinerja mikroprosesor, kemampuan daya imajinasi, perancangan dan pemrograman, kompatibilitas perangkat tambahan, serta sarana pendukungnya. Keuntungan dari penggunaan mikroprosesor adalah sistem mikroprosesor dapat digunakan di berbagai pemrograman itu programmable, sehingga dengan perangkat keras hardware yang relatif sama tetapi dapat dipergunakan untuk bermacam-macam sistem aplikasi yang berbeda tergantung dari program yang diberikan pada perangkat keras tersebut. Kemudian sistem menjadi lebih handal baik dalam kecepatan maupun ketepatan.
Kemudian operasionalnya menjadi lebih mudah, akan dapat diatur untuk arah otomasi. Jumlah komponen yang diperlukan semakin sedikit serta daya yang diperlukan semakin kecil pula. Sedangkan kerugian dari penggunaan mikroprosesor adalah mikroprosesor banyak jenisnya dan antara satu dengan yang lainnya tidak kompatibel karena dari segi hardware maupun software berbeda, sehingga pengembangan sistem juga tidak sama. Mikroprosesor mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga suatu sistem mikroprosesor menjadi cepat usang atau out of date. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helminda Dewi Morondori dengan NIM 18224 99651. Berikut ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah mikroprosesor, yaitu dengan materi dasar-dasar mikroprosesor. Definisi dari mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip atau kepingan yang dapat melaksanakan operasi-operasi hitungan, operasi nalar, dan operasi kendali secara elektronis atau digital. Biasanya mikroprosesor dikemas dengan plastik atau keramik. Kemasannya dilengkapi dengan pin-pin yang merupakan terminal masukan dan keluaran dari chip. Mikroprosesor merupakan rangkaian terpadu atau integrated circuit dalam bentuk komponen chip VLSI atau Very Large Scale Integration yang mampu menjalankan perintah secara beruntun dalam bentuk program sehingga dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan programmer. Perintah atau instruksi yang diberikan pada suatu mikroprosesor haruslah dapat dimengerti oleh mikroprosesor itu sendiri. Kemudian definisi dari mikrokomputer. Mikrokomputer adalah suatu sistem mikroprosesor yang minimum terdiri dari chip mikroprosesor, yaitu CPU (Central Processor Unit), kemudian ROM atau Read-Only Memory yang berisi firmware atau program kendali sistem mikroprosesor. Kemudian ada RAM, yaitu Random Access Memory yang berisi program atau data sementara dari piranti input-output atau input-output device yang berguna komunikasi antara sistem mikroprosesor dengan piranti yang dikendalikan. Komunikasi dengan operator atau user. Sistem tersebut disusun pada suatu PCB atau Printed Circuit Board. Kemudian definisi microcontroller. Microcontroller chip yang di dalamnya terkandung sistem interkoneksi antara mikroprosesor ROM, RAM, dan I/O interface, dan beberapa peripheral microcontroller disebut juga on-chip peripheral. Kemudian saluran pada mikroprosesor ada 3, yaitu address bus, data bus, control bus. Kemudian ini adalah saluran pada mikroprosesor Z80. Address bus atau saluran alamat address diperlukan untuk menentukan suatu lokasi alamat memori maupun lokasi alamat dari perangkat input-output atau input-output interface yang selalu digunakan dalam suatu sistem mikroprosesor itu sendiri. Sebab jumlah saluran yang ada langsung menentukan banyaknya alamat memori atau kapasitas dari memori yang dapat ditangani. Kemudian memory address. Pada mikroprosesor buatan Zilog dengan tipe Z80 juga memiliki kapasitas memori sebesar 64 KB. Pada saat sekarang, sebuah mikroprosesor sudah mampu menangani memori lebih besar dari 1 GB. Untuk mempermudah serta menyederhanakan dalam pengaturan maupun penyambungan pada perangkat pendukung mikroprosesor, maka pengelamatan menggunakan sistem bilangan biner. Untuk menentukan jumlah total alamat atau kapasitas memori yang dapat ditangani, rumusnya yaitu jumlah total alamat 20, di mana N sama dengan jumlah saluran alamat. Jadi misalkan suatu mikroprosesor memiliki jumlah penyemat 16 saluran, maka kapasitas total alamat memori yang dapat ditangani oleh mikroprosesor tersebut adalah 2.
16 sama dengan 65536 bit. Jumlah saluran dapat dihitung dengan rumusan, yaitu jumlah saluran alamat sama dengan 2 log jumlah total memori. Penyematan saluran alamat pada suatu mikroprosesor pada umumnya diberi tanda A dengan huruf A besar. Oleh karena jumlah saluran alamat ada 16 buah dan masing-masing saluran memiliki bobot yang berbeda-beda, maka saluran alamat yang berbobot paling rendah atau less signification bit atau LSB diberi tanda A0, A besar 0, dan selanjutnya urut hingga saluran terakhir yang memiliki bobot terbesar yaitu most signification bit atau MSB diberi tanda A besar 15. Dengan demikian, saluran alamat yang terdapat pada mikroprosesor tipe Z80 yang berjumlah 16 buah saluran masing-masing diberi tanda A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 hingga A15. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambaran blok berikut ini, di mana terdapat diagram koneksi address bus dengan perangkat input-output. Bobot nilai pada masing-masing saluran alamat dapat ditentukan dengan cara menggunakan seperti menentukan bobot nilai posisi bit yang terdapat pada sistem bilangan biner, yaitu A0 bobotnya 2 pangkat 0, yaitu satu alamat. Kemudian A1 bobotnya 2 pangkat 1, 2 alamat. A2 bobotnya 2 pangkat 2, 4 alamat. A3 bobotnya 2 pangkat 3, 8 alamat. A4 bobotnya 2 pangkat 4, 16 alamat. A5 bobotnya 2 pangkat 5, 32 alamat. A6 bobotnya 2 pangkat 6, 64 alamat. A7 bobotnya 2 pangkat 7, 128 alamat. A8 bobotnya 2 pangkat 8, 256 alamat. A9 bobotnya 2 pangkat 9, 512 alamat. A10 bobotnya 2 pangkat 10, 1024 alamat. A11 bobotnya 2 pangkat 11, 2048 alamat. A12 bobotnya 2 pangkat 12, 4096 alamat. A13 bobotnya 2 pangkat 13, 8192 alamat. A14 bobotnya 2 pangkat 14, 16384 alamat. A15 bobotnya 2 pangkat 15, 32.768 alamat. Jumlah total ada 65.535 plus alamat 0 sama dengan 65.536 alamat. Dengan demikian, nomor alamat pada mikroprosesor Z80 dengan menggunakan besaran sistem bilangan desimal adalah dari alamat 0 sampai dengan 65.535. I/O address atau input-output address. Selain terdapat alamat-alamat yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat ingatan, pada CPU Z80 juga memiliki alamat-alamat yang digunakan untuk keperluan penanganan perangkat input-output sebanyak 256 alamat. Sebagaimana pengetahuan alamat pada sistem ingatan, maka alamat input-output ditangani oleh address bus bagian bawah yaitu A0 sampai dengan A7 sebanyak 8 saluran. Dalam kondisi heksadesimal, alamat I/O adalah 00 sampai FF, sedangkan address bus bagian atas A8 sampai A15 digunakan untuk buffer penyangga data. Jadi pada address bus memiliki fungsi ganda sebagai alamat ingatan dan alamat masukan atau keluaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.